Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada pertanyaan bagaimana hukumnya nikah beda agama. Nah, kalau yang masalah ini ya kita akan bahas lumayan detail ya. Nanti bisa kita bandingkan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang seorang muslimah yang menikah dengan non-muslim. Maka pada video kali ini kita akan membahas nikah beda agama dari sudut pandang seorang muslim. Apakah ada dua ya, dia menikah dengan non muslim ya, selain Yahudi dan Nasrani. Yang kedua yaitu seorang muslim yang menikah dengan ahlu kitab ya, meskipun nanti kita perjelas lagi bagaimana secara detail. Nah, yang pertama yaitu muslim yang menikah dengan non muslim ya, yaitu selain ahlu kitab ya. Berarti kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ya ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Maka dari ayat ini dengan dalil-dalil yang lain, para ulama sepakat ijma keharaman, yaitu haramnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan orang-orang non-muslim yang dari Yahudi dan Nasrani ya. Begitu pula sebaliknya, seorang muslimah menikah dengan orang-orang yang non-muslim ya. Ini secara umum ya, dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ya. Jadi ini ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221, para ulama sepakat atau ijma ya, haramnya pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari sini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu kalau pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan ya yang ahlu kitab ya, perempuan non muslim yang ahlu kitab. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Nah, apa kita lihat sini konsekuensinya? Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani saja ya, Yahudi dan Nasrani saja ya. Kemudian kalau kita lihat ya, hanya saja ada tafsir ya, ada ketentuan lain. Menurut Imam Syafi'i, perempuan ahli kitab yang dimaksud adalah yang boleh dinikahi, yaitu mereka yang memang memiliki nenek moyang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa, dan yang memiliki nenek moyang Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Nah, sebagian lagi ulama ya melarang lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab karena memang mengharamkannya. Jadi memang sebagian ulama mengatakan haram ya. Sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasihatkan. Yang lain tuh ada yang memang haram mutlak, yang lain tuh bilang melarang tetapi dalam hal nasihat ya, anjuran, min babin nasiha wa taujih wal irsyad. Kenapa? Agar tidak melakukan hal tersebut, anjurannya
agar tidak melakukan pernikahan seorang muslim dengan seorang perempuan ahli kitab ya yang non muslim karena alasan maslahat atau kemaslahatan. Karena para ulama ini menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya, dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini. Meskipun nanti kita harus jujur bahwa dalam sejarah beberapa sahabat Nabi ya itu menikah dengan perempuan ahli kitab. Siapa saja? Utsman bin Affan ya menikah dengan Ibnatul Farafisah Al-Kalabiyah, seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Kemudian yang kedua ada sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah menikahi perempuan dari Bani Kulaib ya. Tidak diketahui ini Nasrani atau Yahudi, tapi Bani Kulaib dalam kurung Nasrani atau Yahudi. Sahabat yang ketiga yaitu Hudzaifah ibnu Al-Yaman ya, menikahi seorang perempuan Yahudi. Nah, ini diriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, jadi itu tadi para pemirsa sudah kita bahas yang tentang muslimah menikah dengan non muslim, sudah kita bahas video berikutnya ya. Pada hari ini kita membahas tentang seorang muslim ya yang menikahi dengan orang non muslim yang itu bukan ahli kitab, hukumnya haram. Yang dengan ahli kitab ada beberapa pendapat ya. Imam Syafi'i mensyaratkan itu nenek moyangnya ya, seperti tadi sebelum kedatangan Nabi. Kalau Yahudi berarti sebelum kedatangan Nabi Isa, kalau Nasrani berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, nenek moyangnya ya. Terus yang kedua itu mengharamkan secara mutlak, yang ketiga mengharamkan tapi sebatas anjuran saja dan nasihat karena dilihat dari segi kemaslahatan. Nah, dari segi sejarah tadi sudah kita bahas beberapa sahabat menikah dengan ahlu kitab. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.